kita tahu ya bahwa sekarang kita itu lagi di era globalisasi, dimana apa-apa itu serba digital. Jadi emang gara-gara waktu itu sempat sakit hati ya. Kalau cowok-cowok nganggapnya apa sih cewek overthinking alay banget gitu kan. Tapi kalau cuma overthinking doang tapi nggak ada aksinya juga percuma. Iya. Ya. Jadi jangan berlarut-larut lah overthinking, kalian semua hebat kok. Iya. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan pemimpin SMA Negeri 2 Cilacap. Selain cantik, dia juga memiliki banyak bakat yang banyak ya. Bener banget, terutama dia juga menginspirasi para wanita Indonesia. Betul sekali. Oke, kali ini kan episode spesial banget nih. Masa cuma satu aja, kayaknya nggak seru ya kan? Iya, jadi harus ada dua nggak sih? Karena ada yang pertama, ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Ini deskripsinya gimana nih? Intinya ini anak berprestasinya semanda, cantik, attitude-nya baik, iya. Idaman para kaum laki nih. Siapa tahu ini nanti kaum laki yang baru lihat langsung jatuh cinta ya nggak Kak? Aduh, semoga aja sih masih jomblo ya. Iya, semoga aja. Penasaran banget gak sih? Kayaknya langsung dipanggil aja ya nggak? Iya sih, ayo kita panggil aja. Kita panggil Kak Fitri Nuraini. Halo Kak, selamat datang di CLBK nih Kak. Iya, terima kasih udah ngundang saya di sini. Iya, jadi CLBK ini program kerja baru MPK OSIS yang bekerja sama dengan Lensa Semanda. Oke, baik. Kabar Kak Fitri gimana nih Kak? Alhamdulillah baik, kalian gimana? Baik sih, Alhamdulillah sehat, baik juga ya. Di bulan puasa ini kita harus tetap semangat ya nggak sih? Iya, semangat banget, jaga kesehatan juga ya Kak. Betul. Bener banget. Oh iya, Kak Fitri sekarang kesibukannya apa nih? Kalau kesibukannya kan sekarang memang udah kelas 12 ya. Iya. Udah selesai ujian juga kemarin. Kesibukannya sih sekarang di rumah cuma masak buat buka puasa. Aduh, Doang tuh ya, bantuin ibu kan. Terus Iya. abis itu juga ya cuma beberes rumah. Kalau misalkan nanti ada teman-teman yang ngajak fit bukber yuk lah baru ikut. Sekarang udah gak ada kesibukan apa-apa sih sementara ini, cuma paling kalau misalkan lagi gabut daripada nggak ngapa-ngapain ikut beberapa lomba di media sosial sih. Oh ya nih Kak, kan akhir-akhir ini Kak Fitri juga menjadi konten kreator TikTok. Iya nih. Dan banyak banget nggak sih juara-juaranya? Bener banget nih, kalau aku sering stalk IG ya Kak Fitri nih. Aduh, ketawa nih jadi stalker Iya, nggak tapi sih? gimana orang bagus banget, menarik banget, keren Amin. banget pokoknya. Itu gimana sih Kak Fitri bisa jadi sepercaya diri itu, bisa mengikuti lomba gitu? Oke, tadi kan disebut ya kreator TikTok. Sebenarnya kalau misalkan kita bahas tentang TikTok ya, sekarang TikTok itu adalah salah satu media sosial yang sedang digandrungi oleh anak muda. Coba siapa sih sekarang yang nggak tahu TikTok, dan yang nggak ngakses TikTok kan kayaknya udah jarang banget kan. Semuanya tahu TikTok, dan banyak dari orang-orang yang berpikir kalau TikTok itu isinya cuma joget-joget doang, cuma pamer good looking dan lain sebagainya gitu kan. Intinya aplikasinya nggak bermanfaat. Tapi kalau misalkan TikTok itu kita manfaatin dengan baik, coba kalau misalkan TikTok itu kita manfaatin kayak seperti jualan, atau kita akses tentang konten-konten edukasi, itu bisa lebih bermanfaat. Maka dari itu waktu itu Mbak Fitri pernah kayak gabut banget nih. Sebelumnya emang kalau misalkan Mbak Fitri akses TikTok itu cuma buat hiburan doang, kan banyak ya konten-konten lucu. Scroll nggak sih Kak? Iya. Kalau kita gabut. Bener banget, kalau misalkan gabut pasti larinya ke TikTok kan. Nah abis itu Mbak Fitri pernah nih ikutan lomba TikTok dari MPK OSIS Semanda yang waktu itu ulang tahun Semanda kalau nggak salah ya. Hari Kartini juga pernah apa ya Kak Iya, Fitri? betul, pernah kan. Nah itu Mbak Fitri coba deh ikut kan, terus alhamdulillah menang. Nah dari situ Mbak Fitri kayak, asik juga ikut kayak gini kan. Abis itu ngakses beberapa lomba di media sosial, dan ada lomba TikTok juga, terus akhirnya ikut. Dan alhamdulillah beberapa lomba yang Mbak Fitri ikutin tuh menang semua kan. Nah dari situ ketagihan tuh,
ikut lagi deh gitu. Karena selain manfaatnya Mbak Fitri di situ bisa apa ya, kayak misalkan tuh ada lomba tentang kekerasan seksual pada perempuan. Tadinya Mbak Fitri nggak tahu, tapi karena lomba itu Mbak Fitri jadi literasi kan, jadi baca di Google gimana sih cara pencegahannya, tanda-tandanya gitu kan. Nah dari situ Mbak Fitri dapat manfaat, oh iya ternyata TikTok tuh bukan cuma hiburan, bukan cuma kayak konten joget-joget doang, tapi bisa dimanfaatin buat konten yang beredukasi. Selain bermanfaat untuk Mbak Fitri sendiri, mungkin nanti viewersnya Mbak Fitri juga bisa bermanfaat, maksudnya bisa tahu oh ternyata kayak gini gitu sih. Betul banget sih ya Kak. Iya. Sekarang tuh kayak TikTok apa sih, kita tahu apa-apa ya dari TikTok ya Iya nggak kan, sih? betul kan. Sekarang anak muda banyak yang akses TikTok, tapi bukan cuma buat joget-joget doang, tapi banyak kayak tutorial masak ya nggak, tutorial fashion atau make up juga kan, banyak yang kita dapat manfaat dari TikTok selagi kita manfaatin TikTok itu dengan konten-konten yang lebih berguna, bukan yang joget-joget doang. Berarti pandai-pandailah kita lah ya Iya, untuk Memanfaatkan teknologi. Oh ya, tadi ngomong-ngomong Kak Fitri pernah ikut lomba yang tentang kekerasan seksual pada wanita. Iya betul. Itu gimana sih menurut pandangan Kak Fitri? Kan berkaitan tentang harga diri seorang wanita ya? Iya betul. Juga sekarang banyak kasus-kasus tentang pelecehan terhadap wanita nih Kak. Iya, betul. mohon dong di spill lah ya. Iya. Berdasarkan yang Mbak Fitri tahu ya dari lomba kemarin itu kan juga ada webinar ya. Kita tahu bahwa perempuan itu mungkin dianggap oleh beberapa kaum itu kaum yang lemah. Sebenarnya enggak sih. Perempuan itu selagi kita punya kepercayaan dirian, kita mencintai diri sendiri dan kita berani untuk tampil di depan, perempuan itu sebenarnya kuat. Bahkan sekarang kan kita tahu kan perempuan dan laki-laki itu sama. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Kalau misalkan ya ada memang banyak beberapa kasus tentang pelecehan seksual kepada perempuan. Nah, bagaimana sih kita menanganinya? Pertama, kita harus hati-hati, baik itu mau ke teman, mau ke pacar, atau bahkan mau ke orang terdekat kayak sahabat, itu kita harus hati-hati selagi dia laki-laki. Laki-laki itu walaupun dia laki-laki dan teman terdekat kita tetap harus hati-hati. Yang kedua itu kita harus kalau misalkan kita bisa punya ilmu bela diri malah lebih bagus lagi ya nggak sih? Iya. Misalkan dia deketin kita, langsung aja. Itu kan kayak pembelaan diri nggak sih? Betul. Ya kan, betul kan? Terus habis itu banyak-banyak akses informasi tentang pelecehan seksual sih. Yang penting kita lebih dekat sama Allah, lebih mendekatkan diri biar terhindar dari hal-hal seperti itu. Yang kuncinya pertama adalah hati-hati. Gitu sih. Tuh berarti bagi perempuan di luar sana, walaupun kenal dengan laki-laki, walaupun itu sangat dekat ya Kak ya, mau pacar, mau siapapun, tetap Kita harus hati-hati. tetap jaga diri nggak sih? Bener. Iya, betul. Kita harus tetap membentengi diri dengan kuat, terutama kita ya harus agamanya kita juga harus dikuatin. Jangan mentang-mentang udah deket terus apa-apa mau gitu. Betul. Ya Kak ya. Juga kalau misalkan mungkin teman-teman yang nonton ini pernah ya mengalami kekerasan seksual tuh jangan dipendam gitu loh. Kayak misalkan malu dipendam, akhirnya nggak cerita ke siapa-siapa, terus stresnya ditanggung sendiri. Itu Maka malah salah banget ya malah Kak. salah banget. Harusnya itu langsung dilaporin ke pihak yang berwenang atau kita cerita ke teman terdekat kita biar plong gitu loh. Gitu sih menurut aku, jangan dipendam sendiri, soalnya kalau misalnya dipendam sendiri sakit. Jadi tekanan mental nggak sih Betul. Kak? Tekanan mental, tekanan batin, aduh ya. Masa depannya jadi hancur. Betul. Jadi apa-apa harus cerita. Banyak-banyakin edukasi juga ya. Betul. Iya. Kalau ini nih, bagaimana sih menurut pandangan Mbak Fitri tentang Kartini milenial yang berdigitalisasi? Oke, menurut Mbak Fitri sendiri tentang Kartini milenial yang berdigitalisasi itu kita tahu ya bahwa sekarang kita itu lagi di era globalisasi, dimana apa-apa itu serba digital. Jadi perempuan itu harus melek digital. Istilahnya gini, kalau misalkan Kartini zaman dulu itu literasinya lewat surat, maka Kartini milenial saat ini itu harus berliterasi lewat digital. Nah, gimana caranya kita mengelola digital itu dengan baik? Jadi perempuan itu kita nggak boleh kayak apa ya, tertutup dengan digital loh. Sekarang eranya globalisasi, maka kita harus terbuka dan memanfaatkan digital dengan sebaik-baiknya. Sekarang banyak kan ya konten kreator yang memanfaatkan digital dengan sesuatu yang lebih bukan sesuatu yang lebih bermanfaat, lebih ke edukasi, dan apa yang mereka edukasikan itu bermanfaat untuk perempuan lainnya. Kayak misalkan nih ada salah satu perempuan yang mengalami kayak masalah hidup, misalkan beliau cerita di YouTube atau di mana dan beliau ngasih cara dia keluar dari masalah itu.
kemudian ada beberapa perempuan yang ngalamin masalah yang sama, kemudian lihat apa yang dia edukasi, terus akhirnya dia juga terinspirasi ya kan. Berarti ibaratnya girl support girls Iya ya Kak? betul. Jadi gimana caranya Kartini milenial ini juga memanfaatkan digital dengan baik juga, bukan cuma curhat doang sih, tapi kita juga bisa manfaatin digital itu dengan sesuatu yang baik, bisa memotivasi orang lain, atau bahkan kita bisa punya skill atau bahkan punya kemampuan di digital yang bisa banggain negara gitu. Kayak misalkan kita nih pintar di bidang digital kayak editor dan lain sebagainya, kemudian ikut lomba yang yang tingkatannya internasional, bahkan kan kita bisa mengharumkan nama baik bangsa kan. Jadi ya itu sih menurut aku. Sekali lagi, Kartini milenial yang berdigitalisasi itu artinya Kartini milenial yang emang saat ini harus atau wajib melek digital. Kalau misalkan zaman dulu pakai surat, ya sekarang pakai digital gitu sih. Oke, betul banget sih. Jadi untuk para penonton dimanapun kalian berada, kita itu sebagai, apalagi kita sekarang sebagai kaum milenial, kita harus yang namanya tidak boleh gaptek. Kita harus sering-sering searching di media sosial dimanapun berada, supaya kita tidak yang namanya ketinggalan zaman. Iya, betul. Kalau bisa malah kita memotivasi orang lain juga ya Kak. Betul. Oh ya nih Kak, juga Kak Fitri nih kan Duta Lingkungan Hidup, Masma Kabupaten Cilacap, Duta Banyak Lalu banget Lintas. bakatnya. Intinya ikut lomba apa-apa itu sering banget yang namanya juara. Bolehlah kita sepil-sepil bagaimana caranya Mbak Fitri bisa menghadapi itu semua, bisa jadi juara, biar kita di sini bisa belajar bareng dan juga penonton di rumah. Oke, sebelumnya terkait dengan lomba-lomba yang Mbak Fitri ikutin itu, ya harus berterima kasih dulu sih dari sekolah. Karena kenapa Mbak Fitri bisa ikut semua lomba itu, karena emang sekolah mensupport, sekolah mempercayai Mbak Fitri untuk ikut itu. Nah, gimana sih caranya Mbak Fitri bisa, alhamdulillah ya juara, walaupun memang gak juara 1 tapi ada yang juara 3 dan lain sebagainya. Menurut Mbak Fitri tuh udah emang Mbak Fitri mampunya segitu sih, maksimalnya segitu. Gimana caranya? Yang pertama, kita ingat-ingat aja, sekolah udah mempercayai kita, dan gimana caranya kita memaksimalkan apa yang kita punya untuk ikut lomba itu, dan menggali apa sih lomba itu tuh isinya apa aja nanti. Nah, kita mempersiapkannya dengan baik. Yang kedua, jangan lupa, ini penting banget nih, restu orang tua. Kalau misalkan apapun yang mau kita ikutin tuh harus benar-benar ada restu orang tua. Kalau misalkan nih ya, selama Mbak Fitri ikut lomba dan ibu terutama merestui, itu segalanya lancar banget, bener-bener yang selancar itu. Tapi kalau misalkan nih Mbak Fitri ikut atau ngapain tapi ibu nggak merestui, itu bener-bener kayak banyak halangannya. Maka dari itu restu orang tua itu penting banget. Dan yang ketiga ya berdoa, terus minta support sama teman-teman. Karena kadang Indri mungkin sama Dipa pernah ikut lomba nih. Terus kalian pernah nggak sih waktu ikut lomba, kalian udah siap mental, udah siap materi, pas udah di lombanya insecure, lihat teman-temannya wah cantik-cantik banget, tinggi-tinggi banget, pernah nggak? Pernah dong. Kan? Nah, Apalagi wanita kan ya. iya betul, apalagi kalau perempuan kan banyak insecure-nya, banyak overthinkingnya ya nggak sih? benar. Nah, gimana sih cara kita nanganin itu? Menurut Mbak Fitri ya percaya aja, karena kayak gini, kita ngerasa mereka cantik, mereka pintar, tapi kita nggak tahu kan, kita cuma ngerasa doang. Dan kalian yakin aja, kalian tuh bisa, kalian tuh misalkan mereka cantik, tapi kita yakin mereka cantik, aku pintar kok gitu kan. Jadi setiap orang kan punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi percaya aja sama dirimu sendiri, kamu udah persiapan sejauh itu, kamu udah belajar sejauh itu. Masa datang insecure cuma gara-gara orang cantik? Cantik itu nggak menjamin menang, tapi yang menjamin menang itu attitude-nya, pinternya, abis itu gimana cara dia bersikap dan bagaimana cara dia menangani hal-hal dengan baik, gitu sih kalau menurut saya. Berarti kita nggak selalu bergantung pada orang yang di atas kita ya Kak. Iya. Kita harus bisa melihat ke bawah bahwa kita mempunyai kelebihan dari Betul. mereka. Sekali lagi sih itu, kalau misalkan kita dihadapkan untuk ikut lomba, yang pertama kita harus maksimalin kemampuan kita karena kita sudah dipercayai dari pihak tertentu, terus orang tua. Kemudian kita harus percaya sama diri sendiri kalau kita bisa gitu. Oke, jadi kepercayaan diri itu penting banget sih. Kak? Penting banget, Nah, benar-benar sepenting itu. Penting banget Kak. Nah, gimana sih awal mulanya Kak Fitri bisa percaya diri? Kan nggak mungkin tuh udah punya bakat dipilih sekolah kalau awalnya nggak punya rasa percaya diri. Juga nih, public speaking atau ngomong di depan, itu kan kita perlu percaya diri banget Iya, ya. berpengaruh banget besar. Gimana cara aku percaya diri ya? Iya. Awalnya tuh SD ya kalau nggak salah. Jadi tuh waktu itu kelas 3 kalau nggak salah. Kalian inget gak sih kalau SD itu biasanya ada
pramuka siaga. Oh, pesta siaga. Iya, pesta siaga. Ingat. Nah dulu tuh Mbak Fitri tuh anak kecil banget, kayak kecil kayak kurcaci gitu lah, kecil hitam detang gitu lah ya. Nah waktu itu tuh Mbak Fitri pernah kayak jadi tim cadangan karena pendek. Saya mengakui saya pendek teman-teman. Nggak apa-apa Cuma kok, Kak. waktu itu karena Mbak Fitri dipilih jadi cadangan, terus Mbak Fitri sempat dosa banget loh, doa loh waktu mau lomba, ya Allah semoga temennya saya sakit gitu kan, biar saya bisa jadi tim inti gitu kan. Tapi ternyata nggak sakit, dan Mbak Fitri selama ikut lomba itu cuma kayak, ya Allah, cuma kayak megangin tas, megangin minum gitu nggak sih kalian. Padahal Mbak Fitri bener-bener udah seniat itu ikut lomba, tapi Mbak Fitri cuma ibarat bantu lah. Itu nggak apa-apa sih, cuma kayak agak nyesek dikit kan. Nah dari itu Mbak Fitri, dari lomba itu Mbak Fitri mulai kayak, ih nggak bisa nih, aku pendek tapi aku harus punya sesuatu yang nunjukin ke guru-guru tuh nggak ada yang mereka punya dari aku gitu loh. Nah maka dari itu Mbak Fitri mulai gali. Misalkan waktu itu ada lomba baca puisi, nah Mbak Fitri langsung ikut, kan ditanyakan di kelas, anak-anak siapa yang mau ikut lomba baca puisi. Mbak Fitri nggak bisa baca puisi, ngacung saya bu gitu kan. Nah abis itu dilatih kan. Nah dari situ benar-benar guru yang paling bikin Mbak Fitri bisa sampai di detik ini adalah guru SD wali kelasnya Mbak Fitri. Namanya disebutin gak ya? Boleh dong, karena itu berjasa banget Berjasa. kan buat kehidupannya Kak Fitri khususnya. Namanya Pak Pri. Jadi dia tuh dulu benar-benar kayak yang support banget sampai detik ini, Fit, kamu bisa kok, Pak Guru yakin kamu bisa. Sampai detik ini Mbak Fitri jadi percaya diri tuh gara-gara beliau. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 jadi aktif ikut beberapa kegiatan lomba. Dulu kan emang di SD kan gak ada MPK OSIS ya. Yang kelihatan anak aktif kalau misalnya sering ikut lomba doang kan. Nah Mbak Fitri ikut beberapa lomba di SD, dan akhirnya pada saat SMP Mbak Fitri udah terlatih. Jadi itu sih awalnya gara-gara sakit hati, terus nekat, abis itu dilatih, akhirnya bisa percaya diri gitu. Aduh, ini pelajaran banget gak sih buat Iya. para penonton di rumah? Berarti apabila kita terjatuh, kita itu bisa belajar ya dari Iya, situ, betul. bukan kita malah terpuruk ya Terpuruk. Kak. Ini nih, kan Kak Fitri pernah nih Mm-mm. yang nggak dipilih yang itu pesta siaga. Iya betul. Kok Kak Fitri punya sih rasa mau bangkit gitu? Kadang kan ada orang yang udah jatuh, Iya. udahlah aku emang nggak bisa, aku Bodo emang amat kayak gitu gini bahasanya, gitu. Kak. Gimana? Waktu itu sakitnya gini, kan waktu itu kan pernah menang lomba kan, ada waktu itu lupa Mbak Fitri kategori apa, terus dipanggil di upacara loh, waktu upacara dipanggil nih anak siaga. Iya. Tapi Mbak Fitri nggak Anak SD disebutin, gitu. sakit gak sih? Aduh. Padahal Mbak Fitri di situ ibaratnya ya Mbak Fitri Juga tahu berperan sih, emang tapi, cadangan, heeh. iya, cuma berperan kalau misalnya teman-teman lagi sakit ya Mbak Fitri gantiin kan. Nah dari situ Mbak Fitri benar-benar di belakang nangis gitu sama teman-teman kayak, ih Fit, dan kamu nggak dipanggil gitu. Teman-teman bukannya kayak nge-support, malah ngejek, Fit, orang guna kok ya kayak gitu Ya, tuh. namanya Sakit juga gitu. anak SD Sakit, kan, iya, sakit Kak. banget. Terus abis itu kayak diem aja, dan waktu itu ceritakan ke ibu, katanya ya udah nggak apa-apa, berarti itu bukan rezekinya kamu, besok kamu dapat rezeki yang lebih bagus, dapat ikut lomba yang lebih baik, terus abis itu biar tambah pengalaman gitu kan. Nah dari situ Mbak Fitri mulai ini sih, mulai kayak nunjukin diri gitu, bukan sombong sih, soalnya Mbak Fitri kayak karena sakit gitu ya, jadi pengen aku kayaknya pantes loh jadi inti gitu kan. Soalnya Mbak Fitri kerasa Mbak Fitri pinter waktu itu kan, gak tahu emang terlalu percaya diri apa emang karena se-excited itu ikut lomba, jadi Mbak Fitri ngerasa aku sebenarnya pantas ikut inti, tapi kenapa gara-gara aku pendek, cuma gara-gara pendek kenapa aku nggak diikutin. Nah dari situ Mbak Fitri sadar, iya aku punya kekurangan, aku pendek, tapi dari pendek itu, dari kekurangan fisikku, aku punya kelebihan loh Pak Bu gitu kan. Nah waktu itu kebetulan yang tadi loh lomba baca puisi kan nggak memandang fisik ya, mau pendek mau Iya. yang penting suaranya lantang, suaranya bagus, percaya diri kan. Nah Mbak Fitri langsung, oh kayaknya ini aku bangetin, was ngacung aja. Habis itu dilatih, dan akhirnya sampai detik ini sih bisa berdiri di sini gara-gara itu sih. Tapi luar biasa sih, pemikiran anak SD udah segini, udah Iya. maksudnya kalau kita SD tuh kayak pemikirannya nggak kayak Masih main gitu. main-main. Misal nggak kepilih, oh ya Ya udah udah gitu. gitu. Paling nangis di pojokan. Berarti Mbak Fitri ini udah punya semangat dari kecil ya. Iya, kayak. emang sebenarnya karena emang pengen ikut aja kan awalnya, tapi emang gara-gara waktu itu sempat sakit hati ya, sempat sakit hati diledekin sama temen-temen, jadi termotivasi buat bangkit dan cari hal-hal yang emang bisa aku gali dari diriku sendiri gitu sih.
Tapi juga Kak Fitri berarti berterima kasih pada teman-teman yang bersakit hati ya iya, nggak sih, benar, Kak? betul. Kadang orang-orang yang ngebully kita itu bukan mereka buruk juga kok, bikin kita lebih baik nggak sih? Betul. Malah omongan mereka itu buat kita bangkit. Iya benar-benar. Kadang kalau misalnya aku dibully, kadang aku kayak nggak sakit, ya sakit hati, aku orangnya tersinggungan banget kok. Tapi kadang mereka bikin aku sadar, iya ding, aku kayak gini. Terus Justru tamparan gak sih, Kak? betul. Kayak Tapi kita harus jangan ngebully juga bangkit. sih, sakit. Iya. Jangan main bullying ya, karena itu sakit banget buat pelakunya. Berarti kita harus ubah pemikiran kita. Kalau misalnya kita lagi jatuh, kita harus cari cara gimana sih kita harus bangkit. Iya, Karena betul. rezeki dan jalan itu kita bukan di situ aja Iya. gitu kan, Kak. Banyak kok. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju kesuksesan. Iya, Betul. kayak contohnya Kak Fitri nih, jadi cadangan di pesta siaga dan sekarang malah banyak banget prestasinya. Oh iya nih, Kak Fitri juga dulu mantan OSIS ya, Kak? Iya. Ketua 2 kalau nggak Ketua salah dua ya. Iya, wakil 2 berarti ya. Iya, iya. Wakil 2. Aduh, ternyata kakak alumninya kita, alumni OSISnya luar biasa ya. Luar Jadi biasa sekali. untuk teman-teman semua kita patut buat mencontoh Kak Kak Fitri. Fitri. Ya, tapi contohnya yang baik-baik aja ya. Iya. Tapi saya yakin sih Kak Fitri banyak baiknya. Banyak baiknya daripada kurangnya, Kak. Juga nih, Gimana? kan sering kali nih Kak, kita sebagai anak muda yang tadi Kak Fitri bilang sering banget overthinking, Iya, betul. insecure, apalagi kalau yang namanya jam malam. Itu Pas banget, aduh, mendukung banget buat waktunya overthinking. mendukung banget. Ih, kalian juga suka overthinking ya? Iya. Aduh. Ya, wajar sih Kak, perempuan pasti pernah lah. Iya sih, betul banget itu. Itu gimana sih cara Kak Fitri mengatasi rasa insecure dan overthinkingnya? Oke. Sebelum aku jawab, boleh nggak sih kalau aku tanya dulu ke Diva sama Indri? Boleh. Boleh. Aduh, kita ditanya. Kan tadi aku ditanyain ya, aku Oh, tanya iya. balik, boleh nggak sih? Boleh nggak ya? Ditantang nih. Sebelumnya kan kalian tanya kan, aku pernah overthinking nggak? Aku jawab pernah, kalian pernah nggak? Pernah, sering. malah. Lebih sering jam malam. Tuh. Iya, karena ngerasa emang kedukung aja gitu betul sih. suasananya. Mellow ya. Iya. Nah, dari Diva nih, gimana sih cara kamu nanganin overthinkingmu? Kalau aku sih ya emang pas kita overthinking sih ya udah gitu kita menjalani overthinking itu, tapi nanti di suatu titik tuh aku punya apa ya, kayak apa namanya, Ambisi atau apa sih, Em, semangat buat iya bener banget, kayak pandangan yang lebih tinggi gitu. Gini, aku jatuh di tempat ini, aku nggak mau jatuh di lubang itu lagi. Asik. Ayo. Diva 2021. Aku harus bisa cari cara biar aku nggak bisa masuk lubang itu lagi. Walaupun ya mau gimana caranya, pokoknya kita harus bangkit ya. Pokoknya kayak Kak Fitri sih, nggak jauh beda. Kalau misalkan Indri gimana? Kalau Indri ya sering banget sih yang namanya overthinking, apalagi jam malam juga. Kalau mungkin pagi siang kan karena kegiatan nggak ada waktu buat overthinking lah. Pas jam malamnya itu waktunya overthinking, kayak kita tuh ingin sesuatu tapi overthinking banget gitu. Tapi kalau buat Indri tuh overthinking hanya buat kayak ya udah overthinking. Tapi sebenarnya dalam diri Indri itu kayak ada rasa bangkit semisal kita habis ngelakuin sesuatu gitu. Itu ya jadi kita harus lebih baik, dan sama kayak Diva sih, kita tidak boleh jatuh ke lubang yang sama. Dan juga kadang insecure kan, insecure apalagi ketika kita ikut sesuatu kegiatan Iya, atau betul. acara, lihat lawan-lawannya kita udah luar biasa, itu kayak aduh overthinking, insecure. Tapi itu kayak mungkin dia lebihnya dia itu, tapi aku yakin aku ada sebuah kelebihan yang dapat melebihi dia, dan intinya percaya diri sih. Iya, dan selalu semangat, Kak. Iya. Intinya jangan berlarut-larut lah ya Kak, Iya bersedih betul. itu nggak boleh. Kalau menurut Mbak Fitri sendiri juga overthinking itu kayak sebagai, emang sih overthinking itu negatif ya, kayak Iya. nyiksa diri sendiri nggak sih? Iya banget. Nangis ya Iya, nggak? kadang nangis. Padahal cuma awalnya kayak mikir gitu Iya. kan, Kak, tiba-tiba ujungnya bercabang. Mungkin kalau cowok-cowok nganggapnya apa sih cewek overthinking Alay banget gitu. Alay kan? Tapi mereka nggak tahu kayak seberapa sakit dia ngalamin itu nggak sih? Kayak, Apalagi kalau masalah cowok yang Yes. aduh, kamu udah pacaran? belum. Kita Oke. anti. Oke, Alhamdulillah anti, Kak. Ya sih, fokus dulu sih. Iya. Daripada sakit hati. Kak Fitri pernah ya? Ya pernah sih ya. Waduh, pernah. Ya, Siapa pernah nih? lah. Siapa nih? Siapa nih? Ya kalau misalkan namanya juga kayak lagi remaja lah ya, pasti pernah ngalamin dekat sama orang, habis itu jauh, habis itu sakit hati kan pernah. Tapi selama Mbak Fitri hidup ya, lebih ke overthinking ini sih fisik sih, sama kayak masa depannya nggak sih? Betul Benar. banget. Kayak iya, aku apalagi nih Mbak Fitri kan udah selesai ujian nih, PU nih.
ya Allah, aku mau jadi apa, mau kuliah di mana, kalau nggak keterima SBMPTN mau ngapain, kalau nggak keterima mandiri ngapain gitu loh. Emang overthinking, tapi dari overthinking itu memang negatif, tapi Mbak Fitri nggak evaluasi loh. Aku pikirnya kayak gini, berarti gimana caranya aku bakal ngelakuin hal yang biar nggak sesuai dengan pikiranku loh. Aku kan pikirannya kan nggak keterima SBMPTN misal, tapi aku berpikir gimana caranya aku nggak bakal ngalamin itu gitu loh. Kadang overthinking itu emang gak baik sih, tapi baiknya kita bisa evaluasi dari hal itu dan kita bisa lebih semangat lagi, ya nggak sih? Bisa kayak bangkit, oh iya aku kayak gini, berarti gimana caranya aku ngelakuin hal biar aku nggak kayak gitu, ya nggak sih? Kalian paham kan? Paham. Paling kayak gitu Tapi sih. bener sih kalau overthinking masa depan, kayak kita mikir orang tua kita udah membiayain kita, Iya, udah mensupport kita. Kalau misal kita nggak bisa membahagiakan mereka, ya pasti rasanya gimana? Iya juga, kalau cuma overthinking doang tapi nggak ada aksinya juga percuma. Iya. Jadi jangan berlarut-larut lah overthinking, kalian semua hebat kok. Iya, kita semua hebat. Iya. Kita semua wanita hebat, wanita tangguh. Yes. Betul. Spesial dari Kartini nih, Iya. wanita-wanita. Wanita tangguh nih, ngomong-ngomong wanita tangguh nih, Mbak Fitri punya pesan gak sih buat wanita hebat Indonesia? Pahlawannya atau emang semuanya? Seluruh Keseluruhannya. wanita. Oh, oke. Kalau mungkin di sini Mbak Fitri cuma ngasih sedikit aja ya. Soalnya sebenarnya perempuan hebat di kita semua ya. Perempuan semuanya hebat kok. Kalau misalkan mereka udah tahu apa yang mereka punya, mereka udah gali potensi yang mereka punya dan mencintai diri sendiri, mereka berarti hebat. Nah, pesannya Mbak Fitri gini, kita nggak usah ngerasa, kita nggak usah harus jadi sempurna buat menginspirasi orang lain, tapi gimana caranya orang lain itu terinspirasi dari bagaimana kita menutupi ketidaksempurnaan kita. Jadi kita nggak usah kayak terlalu berambisi, aku harus sempurna, aku harus cantik, aku harus pinter, aku harus ini, aku harus itu. Nggak usah, kita apa adanya aja. Pasti kita punya kekurangan kok, dan apa yang kita punya kita gali aja, kita edukasi ke orang lain biar mereka yang menilai kita kayak gimana. Dan yang kedua, jangan mau kalau kita ditindas, walaupun itu ditindas mau sama sesama perempuan atau mungkin dari kaum laki-laki, atau kita terkena bullying, jangan mau ditindas kita diem aja, kita terpuruk, kita sedih, apa-apa ditahan sendiri, itu malah ngerugi diri kita sendiri. Bener nggak itu Sodik, Pak? Bener Nah, banget. akan jauh lebih baik kalau misalkan kita tetap bangkit, kita nunjukin apa yang kita bisa, gali potensi kita, terus percaya diri, nggak usah khawatir. Kalian itu nggak buruk kok. Kita semua nggak buruk, semua orang punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tapi mereka belum melihat kelebihan kamu, jadi mereka kayak gitu, ya nggak sih? Nah, kalau misalkan buat kamu yang lagi tertindas atau terbully, sekarang waktunya kamu buat nunjukin apa yang jadi kelebihan kamu ke mereka, biar mereka yang bully kamu jadi tepuk tangan. Gitu sih. Aduh, hebat banget nih. Menginspirasi sekali bener-bener Kak Fitri ini. Aduh, Anak remaja yang menginspirasi kita semua ya. Iya benar. Jadi untuk kalian yang mungkin sekarang lagi down, jatuh di titik terendah, kalian harus cepet-cepet bangkit deh dan tunjukkan kelebihan kalian, gali kelebihan kalian, introspeksi kekurangan kalian, tunjukkan kepada orang-orang yang membuli kalian, menindas kalian bahwa ini loh aku, orang yang pernah kalian bully jadi sehebat ini, dan mereka bikin aplausnya sih kayak Dan buat kalian yang punya bakat tuh malah jangan dipendem ya, Iya, Kak. betul. Kalau Digali misalnya kalau misalnya kita percaya diri, otomatis kan kita nggak bakal direndahin. Betul. Itu kan apa, orang lain akan beri applause ya ke Iya, kita. betul. Bener banget. Oke, ternyata Oke. kita udah lama banget nih Iya, tapi bincang-bincang. asyik banget nggak kerasa. Kita sama Mbak kayak Fitri. dari tadi tuh bincangnya lebih formal. Kita Iya. sekarang santuy aja, kita main this or that. Oh, ya boleh. Dari Diva dulu nih. Nih, Kak Fitri nih. Iya. Ini tentang beauty dia. Beauty. Mending nggak pakai alis atau nggak pakai lipstick? Kalau aku sih lebih nggak pakai alis sih. Soalnya kalau nggak pakai lipstick kayak orang sakit aku. Iya bener banget. Bener banget. Buat Iya nggak sih? perempuan bener banget Iya nggak sih? Mending nggak pakai alis mah nanti, yang penting bibir sih menurut aku. Apalagi kan kita remaja, kita kayak Iya. alis ya nggak usah lah. Yang Iya, penting betul. kita pakai lip tint aja udah cukup gitu. Biar nggak kelihatan pucet banget Iya, kan. natural look aja. Gitu. Lanjut ya.
Yang kedua ini tentang tipe cowok nih Kak Aduh, Fitri. tipe cowok. Cowoknya Kak Fitri yang deketin banyak banget kayaknya. Pada ngantri banyak banget lu pada ngantri ribuan. Enggak ada kok. Kak Fitri lebih milih cowok yang banyak ngatur atau cowok yang nggak bisa diatur? Cowok yang banyak atur atau cowok yang nggak bisa diatur? Iya. Aduh, angele ya. Susah ya? Kalau menurut aku pribadi, mungkin aku lebih ke cowok yang nggak bisa diatur karena aku orangnya nggak suka ngatur, paham nggak? Paham. Jadi aku nggak bakal ngatur mereka sih, sesuai mereka. Karena boleh cerita dikit gak sih? Boleh. Pernah deket sama cowok yang suka ngatur tuh kita jadi nggak bisa leluasa nggak sih? Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Siapa kamu? Oh iya betul. Kamu siapa? Belum Kayak- siapa-siapanya belum kan? siapa-siapa kayak gitu. Heeh. Baru deket ya nggak sih? Baru Gimana deket kalau misalnya udah ke jenjang yang lebih serius Iya, ya Kak? aduh, bahasnya udah lebih serius. Aduh, bahaya banget nih, Pak. Makanya Iya bener banget, kalau misalnya sekarang udah ngatur-ngatur gimana kalau besok udah serius? iya, makanya kalau misalkan udah dekat sama cowok yang suka ngatur, lebih baik udah nggak usah. Soalnya dari situ kita nggak bisa ngembangin diri kita kayak diatur. Kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Ngapain? Overprotective jadi Iya. enggak sih? Itu bener-bener kayak kalau misalkan udah cowok yang bukan cowok sih, hubungan atau apapun yang udah ngatur banget sama protektif itu menurutku udah toksik kan, udah toksik dan kita harus keluar dari ketoksikan itu gitu sih. Jadi kalau aku sih lebih milih cowok yang nggak bisa diatur. karena aku juga nggak suka ngatur, jadi terserah dia aja gitu. Ya, lanjut Kak Indri. Oke, lanjut. Kak Fitri nih, mending pergi nggak mandi atau pergi nggak pakai make up? Kalau misalkan sekarang aku lebih milih mending gak pakai make up sih, tapi mending mandi daripada nggak pakai make up, paham nggak? Soalnya kalau misalkan pakai make up tuh gimana ya, tapi nggak mandi rasanya bakal risih ya nggak sih? Nggak Tapi- seger aja nggak sih? nggak seger, iya, betul. Kalau misalkan mandi walaupun kita nggak pakai make up, tapi kan sekarang lagi zaman masker ya, oke kita tertutupi oleh masker nggak apa-apa. Cuma kalau misalkan kita pakai make up tapi nggak mandi, rasanya risih, terus bau ya nggak sih? Walaupun pakai parfum sebanyak apapun tapi bakal tetap risih ya nggak sih? Iya, Nah, aku bakal milih mending mandi. Berarti Kak Fitri ini tipe yang orang sangat Suka bersih mandi. ya? Suka mandi, suka mandi. Suka mandi. Suka mandi. Nggak kayak kita mandi ketika pergi atau ada acara. Aduh. Oh ini Indri sih. Ini aku sih. Ini Indri juga itu kan banyak banget kegiatannya kan di blog. Iya, kayak lihat snapnya tuh dari pagi di Enggak. pendopo, nanti siang di mana, Iya. malam di mana. Berjibun-jibun juga. Yang penting kunci utama kita dapat memanajemen semuanya. Iya sih, betul. Terus nih Kak, tipe cowok lagi nih. Milih cowok yang so pinter atau so tau? So pintar. Ini harus milih apa aku boleh keluar dari Enggak boleh, harus milih Harus dua. milih. so pinter apa so tahu ya? Aduh, susah banget. Kayaknya aku lebih milih yang so tahu sih. Kenapa nih? Kenapa nih Kak? Sebenarnya so pinter sama so tahu kayak Beda tipis. beda tipis banget ya. Tapi kalau misalkan so pinter itu lebih ke kayak sombong gitu nggak sih, kayak so tahu juga iya sih. Tapi kalau menurutku so tahu ya bisa ngelawak juga dianya kan. Tapi nggak tahu kenapa kalau misalkan so pinter tuh, aku juga pernah punya temen yang so pinter ya nggak sih, aku juga pernah so pinter sih. Ini mungkin aku lagi so pinter ya. Nggak Tapi deh. ini realitanya pinter memang Iya sih sih. Kak Fitri. Kalau misalkan aku lebih milih sok tahu karena pengen aja milih sok tahu gitu. Oh, pengen aja, pengen aja. Lagi pengen guys. Karena bingung susah milihnya, jadi milih sok tahu. Oke, lanjut nih. Oke. Kak Fitri mending pilih lipstick atau lip gloss? Lipstick atau lip gloss? Iya. Oke, kalau aku mending lipstick ya, bukan lip tint ya. Iya, bukan. Ini cuma dua pilihan. Oh, kalau misalkan buat saat ini mungkin aku lebih milih lipstick ya. Soalnya gini, bibirku itu ini hitam. Bukan hitam sih, agak pucat gitu loh. Jadi kalau walaupun aku pakai lip gloss tapi yang bening itu tetap kelihatan pucat. Jadi aku lebih ke lipstick atau ke lip tint gitu loh yang bisa ngewarnain bibir tapi yang nggak selebay itu Yang sih. natural. Yang natural. Natural. Soalnya aku juga udah pernah sih waktu SMA juga pernah pakai lip gloss waktu berangkat sekolah, karena waktu itu habis sakit, habis itu mulutnya pucat banget, terus pakai lip gloss dan aku nggak nyaman pakai lip gloss, nggak tahu kenapa. Kan agak ini ya, lembab. Iya, lembab. Itu juga buat melembabkan bibir tau. Iya kan, Tapi balik lagi ke orangnya masing-masing personality sih. sih. Emang waktu itu aku baru pertama jadi mungkin nggak nyaman Belum sih. Dan nyaman. sampai saat ini ya aku lebih milih lipstick. Kadang kalau misalnya kita mau lipstick juga aku pakai lip gloss dulu sih buat lebih Ngelembapin. ngelembapin sih gitu. Lipstick sih.
Oke, ternyata kita bincang-bincangnya udah bener-bener lama Udah nih, Kak. bincang-bincang, udah main games, banyak Aduh, banget. Asibat intinya dari Kak Fitri banyak banget pelajaran yang dapat kita ambil. Ya nggak sih? Iya bener. Kemudian kan kita masih berkaitan dengan Hari Kartini. Kayaknya nggak afdol afdol kalau kita nggak ngucapin selamat Iya, nih. selamat dari Kartini. Gimana kalau Kak Fitri kita ajak juga? Ya. Iya. Untuk perempuan wanita-wanita hebat yang ada di luar sana. Untuk perempuan tangguh Indonesia. Selamat Hari Kartini. Kalian semua hebat, kalian semua kuat, kalian semua punya potensi yang besar dan tunjukkan itu. Oke. Terima kasih, Terima untuk kasih Kak Fitri udah meluangkan waktunya jadi tamu spesial ya di hari Amin. spesial Iya, ini. sama-sama. Makasih juga udah ngundang. Iya. Semoga next time di CLBK kita dapat mengundang kembali, berbincang-bincang kembali dengan Kak Fitri. Semoga Kak Fitri kalau udah sukses nggak lupa ya sama kita kita. Jangan lupakan Jangan adik-adik lupa, ini ya, iya. Kak. Kalian juga jangan lupa sama aku ya. Kayaknya Oh nggak bakal dilupain. sih karena Kak Fitri sangat banyak menginspirasi. banyak berjasa lagi untuk Semada. Iya. Sampai jumpa Kak Fitri. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah mengundang 2 tamu spesial kita ya Kak ya. Yang pertama nih, pemimpin hebat. Yang kedua, Ada anak berprestasinya milik SMA Negeri 2 Cilacap. bener banget. Tapi kita kan nih di episode spesial ya kan. Kayaknya ada yang spesial lagi nih pastinya. Ada dong, kita Apa nih? ada giveaway nih untuk Iya, kita 2 akan orang. bagi-bagi hadiah untuk 2 orang pemenang yang beruntung. Caranya gimana nih Kak Indri? Caranya yang pertama kalian wajib follow Instagram SMA Negeri 2 Cilacap, OSIS MPK Semanda, dan Lensa Semanda. Jangan lupa subscribe YouTube-nya SMA Negeri 2 Cilacap. Terus bagaimana lagi Kak caranya? Caranya kalian komen nih di postingan video ini, gimana sih pandangan kalian terhadap Kartini milenial? Bener kan Kak? Bener. Iya, dan jangan lupa kalian tag IG kalian di komen juga. Lalu gimana caranya nih Kak? Kemudian kalian juga bisa men-screenshot bukti bahwasanya kalian telah menonton dari awal sampai akhir episode kita kali ini. Kemudian kalian upload di IG story kalian dan jangan lupa tag ketiga akun yang telah tadi saya baca. Buat kalian jangan lupa ikut giveaway loh, ya lumayan banget gak sih? Intinya hadiahnya ini spesial banget. Spesial Di hari banget. yang spesial dong. Ini juga giveaway pertama kita kan? Ya giveaway pertama. Intinya kalian boleh banget nge-share giveaway ini dan ajak teman-teman kalian untuk ikutan giveaway ini. Karena semakin banyak semakin seru. Semakin seru dong. Iya. Oke, kita sudah berbincang-bincang ya lama banget. Lama banget karena kita Tapi- ada 2 tamu Iya, tapi spesial semua. bener-bener seru banget bisa menginspirasi kalian. Kita juga terinspirasi ya kayak. Iya. Sempet kaget juga punya bakat yang sangat luar biasa. Intinya untuk kalian khususnya wanita-wanita hebat di luar sana, kita harus tetap semangat dan jangan lupa untuk kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan selalu semangat. Iya, dan terpenting untuk kalian para wanita, jaga harga diri kalian, jangan sampai mau direndahkan oleh orang lain. Bener banget kan Kak? Betul banget. Iya. Oke, Buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa like komen dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya SMA Negeri 2 Cilacap. Karena itu bentuk dukungan kalian untuk Kita semua. semua. Bye-bye. Bye bye.